Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin MM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSIM Internasional kelas A, dan teman-teman sekalian yang hadir dalam kelas online minggu ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama ada Putri Aulia Kodrunada dengan NIM 448, ada Ilham Maulana Setiaji dengan NIM 454, kemudian ada Adelia Silvia Putri dengan NIM 466, dan Anissa Ilma Damayanti dengan NIM 471. Untuk pembahasan kita kali ini dimulai dari pentingnya mobilisasi sampai nanti ada studi kasus terkait dengan topik yang dibahas pada perusahaan Nestle. Pentingnya mobilisasi, memperkuat integrasi global melalui kontrol pribadi yang dilakukan ekspatriat, meningkatkan kualitas koordinasi horizontal, mendapatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat, mengakses talenta terbaik, dan menempatkan mereka agar menghasilkan nilai paling besar. Memajukan lokalisasi hingga ekspatriat berbagi pengetahuan dan mengembangkan penerus lokal. Membangun arsitektur sosial global dengan mengedepankan nilai-nilai bersama, menciptakan model sosial lintas batas dan mengembangkan pola pikir global, mengembangkan kompetensi para pemimpin global, serta menyediakan lapangan kerja yang menantang bagi pertumbuhan. Karakteristik dan penugasan ekspatriat. Penerima tugas internasional dipilih dari karyawan di perusahaan induk negara. Penugasan ekspatriat bersifat jangka panjang, namun bersifat sementara, 3-5 tahun. Tujuan penugasan ini adalah untuk mempertahankan kendali atas afiliasi dan untuk mentransfer pengetahuan dari orang tua yang canggih ke tanggungannya anak perusahaan. Setelah menyelesaikan penugasan, seorang ekspatriat diharapkan kembali pulang untuk digantikan oleh ekspatriat lain. Siklus mobilitas global. Siklus mobilitas global dimulai dari selection, preparation, adjustment, performance management, rewards, dan repatriation. Yang pertama adalah selection atau seleksi, di mana dalam tahap ini terdapat kriteria yang dipertimbangkan. Yang pertama ada kompetensi yang profesional, yang kedua skill komunikasi, yang ketiga sensitivitas terhadap budaya, yang keempat efikasi diri dan toleransi terhadap ambiguitas, dan yang kelima ada konsiderasi keluarga. Preparation. Dalam preparation ada jenis dan waktu pelatihan atau type and time of training, di mana tipe pelatihan bisa seperti pelatihan bahasa dan persiapan logistik, sedangkan waktu pelatihan bisa dilakukan sebelum keberangkatan atau dilakukan berkelanjutan selama penugasan. Kemudian dalam preparation ada juga language requirement atau persyaratan bahasa yang harus dicapai dalam siklus mobilitas serta harus ada persiapan keluarga. Selanjutnya adalah adjustment. Adjustment at location ada dua penyesuaian lokasi, yakni adaptasi terhadap lingkungan, kerja, dan budaya organisasi, serta perlu adanya interaksi dengan warga lokal dengan melibatkan diri dalam komunitas lokal, serta melakukan penyesuaian keluarga agar dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas karyawan. Tahap selanjutnya adalah performance management. Performance management terdapat poin keputusan seperti standar penentuan dan evaluasi, siapa yang akan melakukan evaluasi dan bagaimana prosesnya, serta terdapat derajat standarisasi global untuk menentukan sejauh mana proses dan kebijakan harus distandarisasi secara global untuk memastikan konsistensi dan keadilan. Tahap kelima ada rewards. Rewards ada beberapa faktor kompensasi dalam siklus mobilitas. Yang pertama ada efisiensi biaya, yang kedua ada masalah ekuitas, dan yang ketiga ada perbaikan sistem. Dan kemudian tahap yang terakhir adalah repatriation atau repatriasi atau pemulangan karyawan. Penggerak kesuksesan repatriasi ada di perencanaan lanjutan atau advance planning. Yang kedua ada dukungan emosional dan logistik secara berkelanjutan dan continuous dialog atau dialog terus-menerus dalam mendukung ekspatriat secara berkelanjutan dan konstan. Selanjutnya adalah pemilihan ekspatriat.
Pemilihan ekspatriat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama ada kemampuan teknis. Kemampuan teknis di sini dimaksudkan adalah kompetensi profesional dan teknis yang sesuai oleh ekspatriat yang merupakan prasyarat bagi sebagian besar ekspatriat. Kemampuan di sini biasanya dilihat dari performance-nya di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah kecocokan cross-kultural. Di sini ekspatriat harus memiliki soft skill yang mampu membuatnya dapat menyesuaikan diri atau mampu beradaptasi, seperti memiliki kemampuan emotional stability. Yang ketiga ada kebutuhan keluarga ekspatriat. Di sini latar belakang keluarga dan kebutuhan ekspatriat perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi potensi ekspatriat tersebut dalam menerima pekerjaan di luar negeri. Yang keempat ada syarat negara host country. Di sini perusahaan harus mengetahui izin dan peraturan dari pemerintah host country tempat ekspatriat tersebut ditempatkan atau dipekerjakan dan perlu untuk mengetahui kemauan dari ekspatriat tersebut. Yang terakhir ada bahasa yang harus dikuasai oleh ekspatriat. Di sini dimaksudkan adalah ekspatriat tersebut harus mahir dalam bahasa host country yang memungkinkan ekspatriat tersebut untuk membentuk social network sehingga ekspatriat tersebut dapat menyelesaikan masalah di tempat kerja dan dapat memperoleh keterampilan yang meningkatkan kepuasan kerja ekspatriat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya. Tantangan mobilitas internasional. Yang pertama, integrasi sosial. Penyesuaian integrasi dengan warga negara lokal merupakan hal yang paling sulit bagi ekspatriat dan cara menangani konflik yang mungkin berbeda dengan budaya masing-masing. Yang kedua, kesenjangan teknologi dan ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi menyebabkan perbedaan dalam kemampuan ekonomi dan teknologi yang mungkin menyebabkan ketidakpastian dalam kondisi internasional. Yang ketiga, kejahatan terorganisir. Situasi mobilitas yang tidak teratur menyebabkan tindakan ilegal dan penyalahgunaan sehingga diperlukan upaya penegakan hukum dan kerjasama internasional. Yang terakhir, dampak perubahan iklim dan bencana alam. Hal tersebut dapat mendorong migrasi massal dan meningkatkan kebutuhan akan mobilitas internasional yang terencana dan terkelola, sehingga perlu upaya kebijakan migrasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sertificatus PT Nestle Indonesia. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle yang berpusat di Vevel, Swiss dan telah beroperasi selama hampir 150 tahun sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan kebugaran terkemuka di dunia. Nestle mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Nestle Indonesia kini mempekerjakan lebih dari 3.300 karyawan dan beroperasi di 4 pabrik, yaitu pabrik Kejayan di Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Dengkau dan Brandbird, pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan Nescafe, pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi produk kembang gula Fox, Polo, dan Cruz, serta pabrik Karawang di Jawa Barat untuk memproduksi Dengkau, Milo, dan Cerelac. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen Nestle untuk menjadi perusahaan yang senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan dan minuman yang berkualitas, bergizi, aman untuk dikonsumsi, serta lezat. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan. Posisi teratas kita diduduki oleh factory manager atau manajer perusahaan yang nantinya dibawakan kepada 8 perusahaan atau 8 unit departemen. Yang pertama ada Departemen Finance and Control, yang kedua ada Departemen QA, yang ketiga ada Departemen Engineering, yang keempat ada Departemen Production, yang kelima ada Departemen Research Planning Unit, yang keenam ada Departemen Human Research Development, yang ketujuh ada Departemen Safe Health and Environment, yang kedelapan ada Unit Industrial Performance.
Nah, dari masing-masing departemen ini nanti dikepalai oleh head of department atau kepala departemen. Dari masing-masing departemen nanti ada posisi di bawahnya, yaitu meliputi senior supervisor, kemudian supervisor, dan operator. Bisa dilihat dari gambar atau grafik yang ada. Di sini ada, tidak semua departemen memiliki senior supervisor atau supervisor. Ada kalanya di suatu departemen ini langsung dihubungkan kepada operator. Contohnya ada pada Departemen Safety, Health and Environment, dan Departemen Industrial Performance. Selanjutnya, hasil analisis atas studi kasus yang ditemukan di perusahaan Nestle. Nestle adalah contoh bagus dari perusahaan yang mengadopsi sistem manajemen yang efektif dan dapat dengan cepat mengadopsi perubahan strategis ketika manajer memulainya. Nestle menyadari bahwa perubahan adalah bagian penting dari perusahaan. Mereka menempatkan strategi manajemen perubahan dan juga membantu anggota perusahaan untuk menerima perubahan secara lebih efektif. Lebih dari 100.000 orang di Nestle bekerja dari jarak jauh. Permintaan Nestle yang sangat berfluktuasi menjadikan stabilitas transaksi mereka sangat penting. Hal ini mendorong insinyur untuk mencoba hal baru seperti menggunakan alat baru untuk membantu pekerja pabrik memperbaiki peralatan dari jarak jauh. Selain itu, penggunaan Office 365 ini membantu perusahaan karena mereka dengan cepat dapat memigrasikan 180.000 karyawan mereka ke Microsoft Teams untuk bekerja sama. Seperti yang kita ketahui, pandemi membatasi kemampuan dan mobilitas semua perusahaan, utamanya Nestle. Nestle harus mencari cara agar 400 lebih pabriknya di seluruh dunia tetap beroperasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Percepatan penggunaan teknologi dengan memanfaatkan augmented reality atau IR dilakukan untuk mendukung produksi, penelitian, dan pengembangan serta terhubung dengan supplier. Sejak itu, IR mulai digunakan sebagai alat pendukung dan pelatihan teknis secara remote, serta untuk menghubungkan orang di pabrik di seluruh dunia. Teknologi IR telah terbukti membantu menyelesaikan proyek seperti pemeriksaan peralatan dengan supplier, pemasangan dan desain ulang lini pabrik, pemeliharaan mesin penting, dan telah membantu menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin ada yang ditanyakan, silahkan bisa mengikuti sesi diskusi setelah ini di Sunan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.